Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana kabarnya hari ini? baik. Baik. Baik, oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pertemuan di malam hari ini ya. Silakan yang bisa on cam, silakan on cam. Karena nanti selama proses pembelajaran, aktivitasnya akan Kak Yana record. Begitu teman-teman semuanya ya. Oke, karena pertemuan hari ini kita akan kembali mengerjakan tugas yang ada pada akun belajarnya. Silakan teman-teman, sambil nanti Kak Yana menjelaskan materinya, silakan sambil dipersiapkan untuk masuk ke akun belajarnya masing-masing. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keempat, di mana di pertemuan yang keempat ini adalah pekan penilaian, teman-teman. Oke, hari ini adalah pekan penilaian, Boleh jadi nanti lari-lari kemana-mana itu silakan. narwal. Waduh guys, mesti dikejar ikannya woi. Mesti dikejar. Oke, hari ini adalah pekan penilaian, jadi silakan nanti teman-teman dikerjakan tugas dan juga lessonnya dengan baik, karena nanti setelah lessonnya selesai, nanti akan Kak Yana rekapkan untuk student reportnya. Begitu ya. Oke, silakan yang masih menggunakan nama orang tua atau menggunakan nama yang lainnya, profile Zoom-nya boleh di-rename dulu ya. Oke, sekarang Kak Yana mau share screen dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di malam hari ini. Oke, pertemuan hari ini seperti yang tadi sudah Kak Ena sampaikan, hari ini kita masuk di pertemuan yang keempat. Di mana di pertemuan yang keempat ini kita masih menyelesaikan untuk modul yang ke-1, teman-teman. Nah, di pertemuan hari ini atau di pertemuan yang keempat, ini kita masuk ke pekan penilaian. Jadi nanti untuk 4 pertemuan ke belakang, pertemuan 1, 2, 3, dan juga 4, itu akan Kak Yana lakukan penilaian. Nanti untuk student reportnya akan Kak Yana kirimkan ke WhatsApp orang tua masing-masing. Begitu ya? Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa. Oke? Mana tangan berdoa? Oke. Ini berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Min, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, sudah mulai bertambah nih yang bergabung di kelasnya. Oke, nah di pertemuan hari ini, di pertemuan yang keempat, pekan penilaian, kita akan belajar yang namanya blok program event. Nah, Kak, kalau blok program event itu seperti apa? Kemudian contohnya seperti apa? Dan nanti misalnya kalau kita mau bikin project, menggunakan event itu harus seperti apa disusunnya. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Oke. Sebelum kita lanjutkan di materi di pertemuan hari ini, Kayana mau tanya dulu nih sama teman-teman. Ada yang masih ingat nggak di pertemuan pekan kemarin kita belajar materinya tentang apa? Ada yang masih ingat pertemuan pekan kemarin? Pengulangan. Apa? Bahasa Pengulangan. pemrograman. Perulangan. Betul ya, di pertemuan pekan no, di pertemuan pekan kemarin itu kita sudah belajar yang namanya blok program penempatan awal. Jadi di pertemuan yang ketiga, kita sudah belajar yang namanya blok program penempatan awal. Ada yang masih ingat nggak? Blok program penempatan awal itu fungsinya untuk apa? Penempatan awal berarti fungsinya untuk apa? Untuk menentukan posisi awal sprite-nya itu mau disimpan di mana. Kemudian kostumnya mau pakai kostum apa. Kemudian misalnya ukurannya berapa. Itu adalah penempatan awal atau pengaturan awal dulu. Misalnya Kak, aku mau bikin sprite-nya itu dia bisa muncul
di tengah-tengah. Berarti kita harus tentukan dulu penempatan awalnya itu di nilainya berapa. Kemudian Kak, aku mau bikin nanti sprite-nya itu kan punya 3 buah kostum nih. Kalau nanti aku play, kostum yang pertama muncul itu adalah kostum yang pertama. Itu adalah bagian dari penempatan awal. Gitu ya. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yang namanya program untuk menampilkan dan juga menyembunyikan. Ada yang masih ingat nggak? Tampilkan sama sembunyikan blok programnya namanya apa? Kalau tampil berarti nama programnya apa? Muncul atau tampil? Bahasa Inggrisnya apa? Show. Show. Betul. Kalau sembunyi berarti apa? Hide. Hide. Betul sekali. Jadi program yang kita gunakan untuk menampilkan sprite itu namanya blok program show. Sedangkan untuk menyembunyikan itu ada menyembunyikan atau untuk menghilangkan itu bisa pakai program yang namanya hide. Gitu ya. Itu materi di pertemuan pekan kemarin. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan blok program event. Nah, blok program event ini salah satu penggunaannya adalah nanti sprite itu akan menjalankan perintah kalau kita mengkliknya. Oke, sprite atau karakter akan menjalankan perintah kalau kita mengklik, entah itu mengklik bendera hijau, entah kita mengklik tombol, ataupun kita mengklik sprite-nya. Kemudian, untuk blok program event yang nanti akan kita gunakan, salah satunya adalah ketika tombol ditekan. Jadi tombolnya itu yang ada pada keyboardnya. Sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada? Tidak. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman perhatikan, di sini Kak Yana ada sebuah contoh dari blok program event. Di sini tombolnya ada 3 nih. Tombol 1, tombol 2, sama tombol radio. Masing-masing tombol, dia punya programnya sendiri-sendiri. Tombol 1 punya program yang ke-1. Tombol 2 program yang kedua. Tombol radio punya program yang ketiga. Setiap tombol itu akan menjalankan programnya masing-masing. Kalau Kak Yana ngeklik atau menekan tombol yang nomor 2, program mana yang dijalankan? Program 1, 2, atau 3? Program 2. Program 2. Kalau Kak Yana neken tombol radio yang dikerjakan atau yang dijalankan program Program yang mana? 3. Program yang nomor 3. Program Nah, 3. ini adalah salah satu blok program event, teman-teman. Kalau saya ngeklik tombol 1, maka program 1 akan berjalan. Kalau saya menekan tombol radio, maka program 3 yang berjalan. Oke? Kira-kira kalau Kak Yana tidak menekan tombolnya, programnya bisa jalan nggak? Enggak. Nggak bisa. Berarti untuk menjalankan program harus ada tombol yang kita klik. Sampai sini paham untuk eventnya? Paham. Analogi sederhananya seperti ini, teman-teman. Paham. Paham. Oke. Nah, Paham. oke. Untuk tombol itu kan ada di luar ya. Kalau program itu ada di dalamnya. Contohnya kalau teman-teman ngeklik ini deh, oh menyalakan lampu. Kabelnya itu kan ada di dalamnya. Entah ada di dalam tembok atau kabelnya itu ada di dalam paralonnya atau dalam pipa. Nah, tombol atau saklarnya itu ada di luar, sedangkan rangkaian listriknya itu ada di dalam. Contoh sederhananya seperti itu. Untuk blok program event yang ada pada Scratch, ini ada 3 teman-teman yang biasa nanti akan kita gunakan. Yang pertama, ketika bendera hijau diklik. Yang kedua, ketika tombol spasi ditekan. Dan yang ketiga, ketika sprite ini diklik. Nah, kalau event itu apa, Kak? Jadi event itu adalah nanti kita atau karakter akan menjalankan sprite-nya ketika event ini dijalankan.
Sprite-nya itu akan menjalankan program ketika eventnya ini dijalankan. Misal nih, ketika bendera hijau diklik, Sprite move 10 step. Berarti Sprite akan maju 10 langkah kalau kita ngeklik bendera hijau. Kalau bendera hijaunya nggak diklik, dia bakal bergerak tidak? Kalau bendera hijaunya nggak diklik, Enggak. nggak akan. Kenapa nggak akan? Karena eventnya ini tidak kita jalankan. Kemudian ada satu lagi nih. Ketika tombol spasi ditekan, switch costume to A. Atau ketika tombol spasi ditekan, maka kostumnya berubah ke kostum A. Kalau Kak Yana tidak mengklik tombol spasi, kostumnya berubah nggak? Kalau nggak Kak Yana nggak ngeklik tombol spasi, kostumnya berubah nggak kalau tidak mengklik? Ayo, misalnya nih, ketika tombol spasi ditekan, ubah kostum ke kostum A. Oke, kalau Kak Yana tidak mengklik tombol spasi, kostumnya berubah nggak? Enggak. Nggak akan. Kenapa nggak akan? Karena eventnya tidak dijalankan. Contohnya seperti itu. Oke, jadi blok program event pada Scratch itu ada 3. Ketika bendera hijau diklik, ketika tombol spasi ditekan, dan yang terakhir ketika sprite ini diklik. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya ada. Oke, jadi blok program event yang akan kita gunakan itu ada 3. Yang pertama ketika bendera hijau diklik, kemudian yang kedua ketika tombol spasi ditekan, dan yang ketiga ketika sprite ini diklik. Nah, untuk lesson yang keempat ini, karena kita ada pekan penilaian, jadi untuk proyek yang akan kita kerjakan itu semuanya scratch, teman-teman. Jadi nggak ada yang buat Mars-nya. Gitu ya. Oke, sekarang Kak Yana share screen lagi untuk mengerjakan lesson yang nomor 4-nya. Oke, karena hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang keempat, jadi nanti kita bukanya yang lesson nomor 4 nih. Lesson yang nomor 4. Kemudian di sini ada 3, teman-teman. Ada 3 lesson atau ada 3 step lesson yang harus teman-teman kerjakan. Tapi untuk yang nomor 2, khusus yang nomor 2 ini jangan dulu dikerjakan ya. Nanti kita akan mengerjakan untuk yang nomor 1 sama nomor 3 dulu. Oke? Nah, sekarang Kak Yana buka dulu yang nomor 1. Seperti biasa, kalau kita mengerjakan project Scratch, bentar. Seperti biasa, kalau kita mengerjakan project Scratch, itu teman-teman ada petunjuknya. Jadi silakan diikutin petunjuknya. Petunjuknya itu ada 2, teman-teman. Petunjuknya bisa berupa gambar, atau yang kedua petunjuknya bisa berupa tulisan. Oke, sekarang kita lihat ke petunjuknya dulu nih. Oke, di sini yang pertama, ini adalah hasil akhir dari proyeknya harus sama seperti ini. Kita juga bisa menjalankan perintah dari keyboard. Mari kita program pergantian kostum dengan menekan tombol spasi. Oke, kita klik bendera hijaunya. Nih, kalau kita klik bendera hijau, maka nanti si sprite orangnya itu akan ngomong dulu 2 kali. Yang pertama, harusnya kita memilih pakaian saya, tekan tombol spasi. Kak Yana tekan tombol spasinya ya, yang berubah baju, celana, atau orangnya nih. Nih, yang berubah kostumnya baju, celana, atau orangnya. Baju. Hah? Celana. Celananya ya. Oke. Teman-teman yang lain masih memperhatikan tidak ya? Soalnya ini banyak yang off cam, jadi Kak Yana nggak tahu nih. Apakah ada di tempat atau tidak. Nah, oke. Kalau kita sudah tahu dengan hasil akhirnya harus seperti apa, sekarang kita scroll ke bawah, kemudian kita buka petunjuk yang pertama. Script start. Nih, ketika Anda mengklik bendera hijau, gadis itu mengatakan tombol mana yang harus ditekan. Berarti petunjuk ini
untuk siapa? Untuk sprite orangnya, untuk sprite baju, atau untuk sprite celana? Perjalanan. Dibaca lagi petunjuknya. Ketika Anda mengklik bendera hijau, gadis itu mengatakan tombol mana yang harus ditekan. Itu programnya, petunjuknya untuk petunjuk siapa? Orang, celana, atau bajunya? Orang. Orangnya. Tidak di sini nih. Gadis itu mengatakan, berarti petunjuk yang pertama ini adalah untuk sprite orangnya. Oke, kita tutup. Nah, teman-teman lihat di sini ada 3 buah sprite. Jangan sampai salah untuk bikin programnya. Karena petunjuk yang pertama untuk sprite orangnya, nah, tadi orangnya itu kalau kita klik bendera hijau, nih, kalau kita klik bendera hijau, dia bakal gimana nih? Oh, dia akan berbicara 2 kali. Ya. Berarti kita tambahkan program katakannya juga 2. 1, kemudian 2. Dia ngomong apa aja nih kita ganti. Haruskah kita memilih pakaian saya? Berarti yang pertama, haruskah kita memilih pakaian saya? Kemudian yang kedua ngomong apa? Tekan tombol spasi. Nah, tekan tombol spasi. Oke. Untuk petunjuk yang pertama bisa dipahami cara baca petunjuknya? Bisa dipahami dulu teman-teman untuk petunjuk yang pertama? Bisa. Kalau yang lain gimana nih? Bisa nggak dipahami? Bisa. Ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke petunjuk yang kedua. Nah, ketika tombol spasi ditekan, kostumnya berubah. Tadi kostum yang berubah apanya? Bajunya atau celananya? Celana. Celana. Berarti program ini untuk sprite apa? Berarti program ini kita simpan untuk sprite celana. Oke, kita tutup petunjuknya. Kemudian kita masuk ke sprite short atau celananya. Kita tambahkan ketika tombol spasi ditekan. Kalau pengen berubah kostum, kita pakai ganti kostum atau kostum berikutnya. Nih, pakai yang ganti kostum. Kostum berikutnya. Kostum berikutnya. Kalau yang lain, pakai ganti kostum atau kostum berikutnya kalau pengen berganti. Kalau pengen berubah. Ganti kostum atau kostum berikutnya. Kostum kostum berikutnya. Oke, betul ya. Kostum berikutnya. Kayaknya mau jelaskan perbedaannya nih. Kak, bedanya ganti kostum sama kostum berikutnya itu apa? Kalau kita ganti kostum, kita hanya bisa menambahkan satu kostumnya aja dalam satu program. Kalau kostumnya ada 10, berarti teman-teman harus pakai ganti kostumnya ada 10 juga. Karena program ganti kostum itu hanya untuk satu kostum saja. Oke. Kemudian kalau ganti kostum kita harus nyusunin, harus kita urutkan. Misalnya ganti kostum sort A, ganti kostum sort B, ganti kostum sort C dan seterusnya. Itu kalau ganti kostum. Kalau pakai kostum yang berikutnya, nanti dia akan berubah secara otomatis sesuai dengan urutan kostumnya. Jadi kalaupun kostumnya ada 100, kalau kita pakai kostum berikutnya, kita hanya butuh satu kostum berikutnya. Nanti dia akan berubah sesuai dengan urutan kostumnya. Sampai sini bisa dipahami perbedaannya? Bisa. Bisa. Berarti pakai ganti Bisa. kostum atau pakai kostum berikutnya? Kostum berikutnya. Kostum Kostum berikutnya. berikutnya. Kita masukin kostum berikutnya. Oke. Petunjuk yang pertama sudah, petunjuk yang kedua juga sudah. Jangan lupa diklik dulu tombol simpannya. Kalau sudah, kita ini dulu, kita klik bendera hijau. Haruskah kita memilih pakaian saya? Tekan tombol spasi. Nah, ini hasilnya akhirnya, hasil akhirnya sudah sama. Kalau kita pengen cek, kita klik tombol ceknya. Sampai sini bisa diikutin? Ada yang Bisa. ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Oke deh. Kalau tidak ada,
Silakan teman-teman dikerjakan untuk lesson yang nomor 4-nya. Silakan sambil di-share screen. Oh ya, Kak Yana. Kenapa? Kenapa, Vio? Kalau misalnya kita eh, atur setiap kode itu berarti kita harus eh, masukin blok kode ketika bendera hijau diklik ya, Kak? Ya, itu tergantung dari petunjuknya. Kalau tadi petunjuknya itu kan bendera hijau diklik, berarti kan kita harus nambahin bendera dulu kan, baru nambahin program selanjutnya. Tapi nanti ada event yang baru lagi, Vio. Ada yang tadi ketika tombol spasi ditekan, atau ketika sprite ini diklik. Itu sesuai dengan eventnya beda-beda, Vio. Oke? Tidak semua pakai bendera hijau, tapi ada juga event yang lain yang digunakan. Tinggal kita lihat aja petunjuknya, apakah dia harus kita tambahkan bendera hijau ataupun tidak. Di mana kembalinya, Kak? Itu di yang Putri yang kursus, tab kursusnya diklik, tab kursusnya diklik. Nah, di refresh dulu Putri, di refresh dulu. Bayana, Page-nya di refresh dulu Putri. Nah, baru yang nomor 4. Bayana, Oke, gimana Ken? Bayana, Ya, share screen. iya dong, di share screen. Biar. Oke, silakan teman-teman yang lain silakan di share screen. Ini nggak ada yang open cam. Teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam ya. Ini Kiandra sama Vio kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau yang lainnya kalau bisa on cam silahkan on cam. Biar Kak Ayananya nggak kayak ngobrol sendirian. Oke, nanti kalau ada teman-teman yang kebingungan silahkan ditanyakan. Pokoknya kita lihat dulu petunjuknya. Dastan yang ngomong itu sprite celana atau sprite orangnya. Yo, jangan sampai salah menambahkan programnya. Putri, yang berbicara itu sprite apa? Baju, celana, atau orang, Putri? Ditutup dulu petunjuknya, Putri. Petunjuknya ditutup dulu. Nah, gitu. Nah, gitu. Jangan sampai salah pilih sprite-nya, teman-teman. Oke. Yang berbicara itu adalah sprite Harper atau sprite orangnya. Sedangkan yang berganti kostum itu adalah sprite celananya. Oke, diklik yang nomor 4, Ken. Nah, kemudian yang nomor 1. Oke, sip. Silakan dibaca petunjuknya. Yang berbicara itu adalah sprite orangnya, yang berubah itu adalah sprite celananya. Aduh, aduh, aduh. Kak, ini berapa detik, Kak? Kenapa? Yang haruskah kita Udah memilih pakaian 2 detik itu aja. berapa? Kalau yang nomor Oh 1 iya, cukup 2 detik aja, Firza. ya Mas ya, Kak. Oke.
Nah, Ken, orangnya bisa berbicara tuh. Kalau diklik bendera hijau, ditutup dulu petunjuknya, Ken. Nah, sprite siapa tuh yang bisa berbicara? Celana, baju, atau orangnya? Di scroll ke bawah, Ken. Nah, pilih dulu sprite orangnya, Harper. Nah, program deh sesuai petunjuk. Tadi dia ngomongnya 2 kali kalau kita klik bendera hijau. Tambahin bendera hijau dulu, baru dia berbicara, Ken. Nah, ngomongnya 2 kali. Dia ngomongnya apa aja tuh tadi? Katakannya tambahin satu lagi, Ken. Sesuai petunjuk kan dia ngomongnya 2 kali. Kayana tadi gimana Kayana? Coba dibuka lagi petunjuknya. Oke, memilih pakaian. Kalau diklik bendera hijau, dia ngomong apa tuh? Nah, dia ngomong apa tuh? Dia ngomongnya 2 kali, Ken. Jadi tambahkan program katakannya 2. Gini? Nah, dia kan ngomongnya 2 kali. Yang pertama ngomong apa, yang kedua ngomong apa. Coba lagi di bendera hijaunya diklik. Nah, yang pertama ngomong itu, yang kedua ngomong itu. Pakai. Kayaknya ini gimana sih? Apa? Yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke, dibuka dulu, diklik dulu bendera hijaunya. Klik bendera hijaunya. Nah, kalau kita klik bendera hijau, si loncengnya akan bilang, klik pada saya. Kemudian, bendera hijaunya dulu dong. Bendera hijau dulu, klik pada saya. Nah, kemudian kalau kita klik si loncengnya, dia bakal ngomong apa, Vio? Ding dong kan? Dong. Nah, Tuh, berarti kalau kita klik bendera hijau, dia cuma ngomong klik pada saya. Kalau sprite-nya diklik, baru dia ngomong ding dong. Jadi ini gabungin ke sini nih. Jadi ada 2 buah event. Satu event untuk berbicara oh, klik pada saya, satunya lagi untuk bilang ding dongnya. Begitu. Jadi kok dicari ke dalam. Ya nomor 2 gimana ya Kak? Yang paling mabuk. Kalau nggak ada pasti Oke. Nah, coba dibuka Putri petunjuk yang menekan belnya. Petunjuk yang menekan belnya. Ayo, ayo kemana nih? Nah, coba klik belnya. Diklik belnya. Loncengnya diklik. Nah, kalau loncengnya diklik, kalau sprite-nya diklik, dia ngomong apa, Putri? Jadi kalau ketika sprite ini diklik, tambahin program katakannya 2. No, kenapa di situ? Ketika sprite diklik, gabungin, yang bawah gabungin. Nah, gitu. Tambahin satu lagi, dia ngomongnya 2 kali. Nah, kalau si loncengnya kita klik, dia ngomong apa aja, Putri? Coba diganti. Oke. Oke.
Oke. Ken, coba dibuka petunjuk yang kedua, Ken. Ken, petunjuk yang kedua diklik. Penekanan tombol. Nah, ini yang berubah kostumnya apa, Ken? Orangnya, celananya, atau bajunya yang berubah kostum? Eh, bajunya, No. orangnya, No. Lihat di petunjuk yang berubah kalau ditekan tombol spasi yang berubah apanya? Bajunya, celananya, atau orangnya? Yang memilih pakaian diklik, Ken. Oh, tombol spasinya ditekan. Tombol spasi di keyboardnya ditekan. spasial, Tombol spasi di keyboardnya ditekan. Nah, yang berubah apanya tuh? celana, Celananya. Berarti petunjuk yang kedua untuk sprite celana. Ditutup petunjuknya. Pak. Diklik sprite celananya. No. Kan untuk sprite celana, Ken. Diklik dulu sprite celananya. Nah, programnya ditambahin di sini, Ken. Nah, gitu. Kalau ganti ketika tombolnya spasi ditekan, ganti kostum atau kostum berikutnya tadi. Ganti kostum, Ah, kostum berikutnya. kostum berikutnya. Ya, nanti kalau Kak Ena jelasin materinya di ini ya, dipahami, didengarkan, disimak, dipahami. Oke, silakan Rashid, langsung aja di share screen Rashid. Kak Yana ini kok satu balonnya hilang ya? Kenapa? Jadi Kak, Oke, Ini gimana nomor 2? sebentar. Jadi Vio, program balon yang ke satu, kedua, sama ketiga programnya sama Vio. Program balon satu, balon 2, sama balon 3 itu sama. Kalau kita klik bendera hijau, dia muncul kemudian ngomong. Tambahkan dulu program tampil sebelum dia berbicara tuh dia tampil dulu, Vio. oh Nah, gitu ya. Dastan, coba dibuka petunjuknya. Nih, coba diklik bendera hijau. Kalau diklik bendera hijau, loncengnya ngomong apa tuh? Klik pada saya. Nah, berarti ini klik pada saya disimpannya di mana? Di sprite atau di bendera? Di bendera. Oke, masukin. Oke. Sekarang buka lagi petunjuknya ke Destan. Diklik lagi bendera hijaunya coba. Nah, klik pada saya, coba klik loncengnya. Nah, kalau loncengnya kita klik, ketika sprite-nya diklik, dia ngomongnya berapa kali? 2. Dua. Berarti tambahin lagi katakannya dua kali. Program katakannya ditambahin dua. Oke, Rashid, silakan yang nomor empatnya diklik dulu, Rashid. Nah, oke. Nah, seperti biasa, untuk yang pengerjaan di Scratch-nya, Rashid, itu kita harus lihat petunjuknya dulu. Oke, kita lihat petunjuknya untuk menyelesaikan project-nya. Kayana, Kenapa? cara, Kenapa, Ken? caranya. Kalau di Caranya?
Kalau diklik ada suaranya, gimana kayaknya? Coba dibuka petunjuknya dulu, petunjuk yang kedua, petunjuk menekan bel. Nah, tambahin program ini. Nah, kalau si loncengnya diklik, dia ngomong apa, Ken? Lihat petunjuknya Klik lagi. pada saya, Hah? klik pada saya. Ketika loncengnya diklik, bukan ketika bendera. Coba lihat dulu di petunjuknya. Udah, Petunjuk yang paling atas, yang bel, klik bendera hijaunya. Klik pada saya, coba klik loncengnya. Nah, dia ngomong apa tuh? ding dong. Berapa kali ngomongnya? 2 kali. Dua. Berarti ketika sprite ini diklik, katakannya tambahin dua. Yang ini. Ya, tambahin satu lagi kan ada dua katakannya. Dia ngomongnya kan dua kali. Oke. Rashid, lihat di petunjuknya. Kalau diklik bendera hijau, orangnya ngomong apa tuh? Ngomongnya berapa kali? Oke. Rashid, Iya, coba diklik bendera hijaunya dia ngomongnya berapa kali? dua. Dua. Dia minta apa tuh? Tekan tombol spasi. Coba tombol spasi di keyboardnya ditekan. Nih, yang berubah apanya? Celananya. Celananya. Oke. Kita scroll ke bawah dulu, Rashid. Script start. Ketika Anda mengklik bendera hijau, gadis itu mengatakan tombol mana yang harus tekan. Tadi yang ngomong siapa? Orang, celana atau baju? Orang. Orang. Berarti petunjuk yang pertama ini untuk sprite orangnya. Ditutup petunjuknya dulu. Petunjuknya ditutup. Boleh pegang, pegang sama tangan Nah, yang ini. scroll ke bawah. Tangan ini. Oh, no, 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 no. Nah, pegang tangan yang ini. Kan yang ngomong sprite orangnya. Pegang, ibu buka baju, ibu buka baju. Tunggu, ini kayak ininya yang di bawahnya tidak mau keluar. Scroll dulu. Ini nih, Iya. ininya di scroll nih. Udah. Nah, klik sprite orangnya. Sprite orangnya Harper. Nggak ada apa-apa, ibu mau. Sekarang Program di sini untuk orangnya. Kalau bendera hijau diklik, orangnya katakannya dua kali. Enggak ambil kuenya, enggak. Jadi tadi mau lepas baju nih, ibu lepas baju. Rashid Iya, rame oke, Dede sekali. makan. Dede makan. Iya, boleh. Dia ngomong apa tuh, Rashid? Oke, sip, Kiandra. Bagus. Silakan dilanjutkan ke tingkat berikutnya, Kiandra. Tingkat berikutnya diklik aja. Oke, Kiandra udah hampir beres. Kakak. Kak, yang nomor 4 gimana, Kak? Yang nomor 4, coba dilihat dulu petunjuknya. Oke, klik bendera hijaunya dulu. Nah, oke, coba diklik tombolnya satu-satu, Putri. Nah, klik berubah lagi. Oke, sip. Atur letur belakang untuk tombol biru, diklik dulu petunjuknya. Oke, pengaturan awalnya coba diklik dulu pengaturan awal. Nah, ketika sprite ini diklik, ganti latar ke blue sky. Sebentar. Oke, ditutup petunjuknya. Oke. Nah, Putri untuk yang petunjuk yang pertama, kedua, ketiga sama sorry. Untuk sprite 1, sprite 2, 3 sama 4 ini programnya sama. Kalau diklik, dia akan ganti latar. Ini blue sky-nya dikeluarin dulu, dimasukin ke bendera hijau. Nah, oke.
Sprite pertama namanya apa, Putri? Sprite pertama ini namanya apa? Winter. Winter. Nah, untuk sprite yang kedua, ketiga, sama keempat, programnya cuman ini saja. Teman-temannya aku dong. Programnya cuman itu saja. Cuma nanti musimnya diganti sesuai dengan nama sprite-nya. Paham Oh, nggak? ya, ya. Coba. Yuk, coba. Musim. Nah, yang spring diganti jadi spring, yang summer diganti jadi summer, autumn diganti dengan autumn. Nggak tahu mana kemana ya. Nah, Oke, sip, Kiandra, tinggal bonusnya. No, Firza, kalau kita klik benderanya, dia itu berubahnya ganti latar, bukan latar berikutnya. Beda kah ya? Beda gini. Kalau latar berikutnya itu akan berganti secara otomatis ke latar selanjutnya. Tapi setiap tombol ini dia punya latar sendiri-sendiri, Firza. Nah, no, no. Ini bukan latar berikutnya nih. Pakai ganti latar. Nah, ini nama sprite-nya apa nih? Nah, Winter. udah, Kak. Sebentar ya, sebentar. Winter. Oke, sekarang program ini sama untuk program Sprite Spring, Summer, sama Autumn. Programnya sama, tinggal diganti nama latarnya aja, Firza. Paham? Program Paham. Spring, Summer, sama Autumn programnya sama, cuman ini aja, tapi nanti diganti nama musimnya. Oh, sekarang ke Sprite Spring. Nah, tambahkan programnya. Nah, bukan latar berikutnya, tapi ganti latar. Nah, satu terus dan selanjutnya seperti itu. Oke, Putri, silakan untuk bonusnya bisa dilanjutkan. Terus, Kak. Oke, aman ya? Kak, nomor nomor 8 gimana? Oke, sebentar, sebentar. Rashid, sprite orangnya kan cuma ngomong aja, nggak ganti kostum. Yang berganti itu hanya celananya. Ganti kostumnya buang aja, Rashid. Oke. Oke, sekarang ke sprite celananya. Ke sprite celananya, Rashid. Nah, sprite celananya tadi bisa berubah kalau kita menekan apa? Ini No. Tadi kalau celananya pengen berubah, Rashid harus neken apa? harus neken spasi. Spasi. Tambahkan program ketika tombol spasi ditekan. Ketika Hah? ketika tombol spasi ditekan kan kita pengen ngerubah kostumnya kalau kita neken spasi. Nah, Oh, masukin kostum berikutnya. Nah, dicoba dulu, dijalankan. yes bisa. Iya, jadi ikutin petunjuknya ya. Oke. Oke. 3 menit lagi kita istirahat, teman-teman. Silakan dimanfaatkan sebelum nanti kita pindah ke lesson yang selanjutnya. Kok nggak kebuka?
Nah, untuk bintang yang ke satu sama bintang yang kedua ada yang udah selesai belum? Kalau belum selesai, Kak Ena bantuin nih. Kiandra bintangnya satu udah belum? Vio, Putri. Oke, Ini gimana sih Kak? Susah loh. yang mana? Yang mana Vio? Ih, kan tadi Kak Yana bertanya, ini udah belum? Kalau belum Kak Yana bantuin sebentar. Maria bintang, Yang bintang satu Kak. ya sebentar Kak Yana. Ini dulu Kak Yana cek dulu. Sebentar, kalau di tempat Kak Yana nggak muncul ya. Bintang satu itu dia sprite-nya ada Dua. dua yang harus kita program, yaitu sprite orang sama sprite gitarnya nih. Oke, Kak Ayana, sebentar. Cara ganti suara gitarnya gimana Kak? Itu kan pakai ini apa? Apa itu tuh pakai start sound. Nah, start soundnya pertama orangnya dulu, orangnya udah belum? Orangnya udah. Coba diklik dulu. Oke, sip. Sekarang untuk sprite gitarnya, petunjuknya dibuka dulu. Coba petunjuknya dibuka dulu. Bukan digeser, dibuka petunjuk. Scroll ke bawah. Nah, pilih suara yang diinginkan dulu. Pilih tombol dulu, coba pilih tombol. Nah, tambahin dulu ketika spasi ditekan. Minimal ada 3 tombol, coba pilih, masukin 3. Tombol 1, 2, sama tombol 3. Tombol 1, tombol 2, sama tombol 3. Bikin 3 view. Tombol 1, tombol 2. Gimana Kak? Bikin 3. Ketika tombolnya tambahin 3. Bukan satu diubah-ubah, tapi 3. Jadi ada 3 tombol. Ketika tombol 1, ketika tombol 2, ketika tombol 3. Nah, pisahin. Nah, 2, kemudian 3. Nah, masukkan program mulai suara tuh. Tombol 1, tombol 2, sama tombol 3. Oke. Masukin mulai suara ke masing-masing tombol. Tinggal diganti deh di situ suaranya mau pakai suara apa aja. Nah, sip. Bagus, Kiandra. Oke, bagus, Dastan. Oke, Putri, bagus. Oke, Firja juga bagus. Vio bagus. Oke, Ken, mas silahkan dilanjutkan, Ken. Ini dibikin sampai 8 Kak.
Enggak, kamu mau nambahinnya berapa? Minimal 3, berarti lebih dari 3 juga nggak apa-apa. Oh, oke. Oke, 2 menit lagi kita istirahatnya harusnya tadi. Mohon maaf. Sip, pintar. Oke, silahkan Ken, dibuka petunjuknya. Balonnya dia bakal gimana tuh? Kalau diklik bendera hijau, balonnya muncul dulu katanya. Sok, tambahkan bendera hijau, kemudian tampil. Tambahkan bendera hijau, tampil. Kemudian dia balonnya ngomong apa, Ken? Balonnya ngomong apa? Nah, kalau diklik bendera hijau, tampilkan balonnya ngomong klik pada saya, katanya tuh. Dun, dun, that's- Saya, oke. Kalau balonnya diklik, balonnya bakal sembunyi. Berarti tambahkan program. Ketika sprite ini diklik, sembunyikan. Yang mana kayaknya? Di scroll, kejadiannya di scroll. Cari ketika sprite ini diklik. Di Yang sisi mana? sebelah, sisi sebelah kiri di programnya, di sini loh. Cari-cari di sini. Di scroll ke bawah. Nah, itu tuh. Jangan terlalu ke bawah. Ketika sprite ini diklik. Nah, ketika sprite ini diklik, sembunyikan deh balonnya. Nah, balon yang ke satu, kedua, sama ketiga programnya sama ya. Ken, silahkan disamakan programnya. Oke? Silakan teman-teman istirahat dulu 5 menit sebelum nanti kita lanjut ke project selanjutnya ya. Kita istirahat dulu 5 menit. Silakan yang mau istirahat dulu, mau ke toilet dulu, atau mau rebahan sedikit, atau mau melanjutkan juga boleh ya. Nanti kita lanjut lagi di jam 8:06.
Oke, istirahatnya sudah selesai. Tapi kenapa jadi gini ya, Kak Enak? Kita rubah dulu deh. Backdrop, latar belakangnya. Virtual background. Kita hilangkan dulu. Oke, sip. Karena waktu istirahatnya sudah selesai, sekarang kita pindah ke yang nomor 3, teman-teman. Untuk yang bonusnya belum selesai, nggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan setelah Zoom ini berakhir. Gitu ya. Oke, sekarang Kak Yana mau jelaskan dulu untuk step yang nomor 3. Nomor 2-nya nggak perlu dikerjakan dulu. Kita kerjakan untuk lesson yang nomor 3-nya dulu. Oke, silakan di stop share dulu. Nah, sip, sudah pada oke nih. Sekarang kita lanjutkan ke yang nomor selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang pengerjaan nomor 3-nya. Nomor 2-nya nggak perlu dikerjakan dulu. Kita masuk ke yang nomor 3 dulu. Oke. Nah, di yang nomor 3 ini juga sama, teman-teman. Kalau kita mengerjakan Scratch, silahkan dilihat petunjuknya nih. Nah, petunjuknya. Ini deh Kak Hayana. Nih. Untuk yang nomor 1, ininya, programnya yang ini, teman-teman. Ini Kak Hayana kirimkan di kolom chatnya ya. Jadi di sini ada 3 buah, ada eh, ada 4 eventnya, bendera hijau, tombol 1, 2, dan juga tombol yang ketiga. Oke, sebentar. Nah, silakan untuk yang nomor 1 udah Kak Yana bagikan di kolom chatnya teman-teman. Silakan dicek, silakan sambil di share screen ya. Lesson yang nomor 4, tapi stepnya kita pakai ngerjakan step yang nomor 3 dulu. Untuk step 3 nomor 1 itu yang ayam, programnya udah Kak Ena bagikan di kolom chat. Di kolom chat Zoom. Silakan Dastan, Rashid, dan teman-teman semua programnya udah ini ya. Udah Kak Ena bagikan di kolom chat Zoom-nya. Di-download, Dastan, di-download dulu. Gambarnya di-download dulu biar kebaca. Yang nomor 1 yang paling atas, Dastan. Kalau itu buat yang nomor 2, Dastan. Buka lagi kolom chat Zoom-nya.
Nah, itu nomor satu, Dastan. Nah, sip bagus Putri, tinggal diikutin. Pak, tadi yang Kakak kirim. Pak tadi yang kakak kirim tadi bisa share lagi karena tadi ibunya saya Ditutup sama bunda. ditutup, tidak sengaja ditutup. Oke, sebentar. Nomor satu ya. Oke. Sebentar. Nomor satu. Kayaknya kirimin lagi di kolom chat ya. Sebentar. Kok nggak baca? Oh, nomor satu udah kayaknya kirimin lagi. Vio, Firza, sama Ken masih ada? Masih. Oke, coba di share screen. Biar sambil Kak Ena cek kalau ada yang kesulitan nanti Kak Ena sambil bantuin. Nah, oke. Nah, itu Firza yang nomor satu tinggal diikutin Firza blok programnya. Oke. Ken, kita udah mengerjakan step yang nomor tiga, Ken. Nah, diklik OK aja, diklik OK. Nah, step yang nomor tiga deh. Nah, Ken, programnya udah Kak Ena bagikan di kolom chat, Ken, nomor satu tuh. Coba dicek di kolom chat Zoom-nya, Ken. Nomor satu udah Kak Ena bagikan.
Sip, bagus, Kiandra. Sip, bagus, Putri. Nah, nomor 2 juga udah Kak Ina bagikan, Kiandra, di kolom chatnya, dicek coba. Oke. Silakan Putri, di back dulu Putri. Nah, nomor 2-nya diklik Putri. Nah, kalau ini dulu, di checklist dulu Putri. Checkboxnya di checklist dulu. Nah, kemudian submit, kirim tugas. Nanti untuk yang step nomor 2, step 2 nomor 1 ini dikerjakannya di pekan depan. Jadi disubmit aja dulu. Oke, sip Putri, terima kasih. Dibuka profilnya lagi, Put. Buka profile. No, 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 no. Buka profile. Itu yang di tengah bawah, warna ungu tengah bawah. Warna ungu tengah bawah. Nah, oke. Sekarang yang nomor satunya lengkapi satu lagi, Put. Dicoba lagi tuh bintang yang keduanya. Oke, sip, bagus. Terima kasih, Putri. Silakan dilengkapin sambil nunggu waktunya selesai. Oke, untuk yang spasi sama stop all-nya, Kiandra bisa disimpannya di mana aja. Mau di Ghost-nya boleh, mau di Skeleton-nya boleh. Nah, disimpan, diklik tombol ceknya, Kiandra. Nah, sip, bagus. Tingkat berikutnya, Kiandra. Bebas itu pilih.
Sesuai jawabannya. Oke, Firsa. Kiandra di checklist dulu. Kalau udah pilih, jangan lupa di checklist biar kuning. Pilih, kemudian checklist. Nah, checklist hijau. Nah, gitu. Biar, nah, sip. Jadi kalau udah milih jawabannya, kemudian di checklist hijaunya. Oke. Kemudian di back, Kiandra di back. Panah kiri di pojok atasnya di back. Oke. Step yang nomor 2-nya diklik. Oke, Jadi kemudian yang balikin dari ini ya, dari sananya. Oh iya. cek boxnya di checklist semua Kiandra ya. Kurang itu apa? Ini gimana ya? Kenapa Dastan? Nggak bisa digerakin kenapa ya? Mobilannya. Mau mau ngapain? Mau ngapain ini? Mau ngambil apa? Gerakin ke situ nggak bisa. Oh, simpen dulu sebentar. Simpen dulu biar nggak hilang. Disimpan dulu. Nah, kalau sudah disimpan, di refresh page-nya. Di refresh page-nya. Ngebug biasanya itu tuh. Nah, coba sekarang bisa nggak? Nah, Aduh, aduh, aduh. udah Kak. Udah? Oke, sip. Kak, coba Terima cek dulu. kasih Putri. Udah. Nanti sama Kak Yana dicek hasil proyeknya ya. Silakan Putri kalau mau istirahat dulu boleh atau mau main game nih. Di pojok kiri atasnya diklik dulu Putri tanda panah kiri atas. Tanda panah kiri atas. Oh, udah, nggak apa-apa. Nah, Putri ke laboratori. Laboratorium. Oh, Hall of Fame, sorry, Hall of Fame. Hall of Oh, Fame. Nah, silakan Putri pilih gamenya mau main yang mana boleh bebas. Sambil nunggu, sambil main game dulu boleh. Agak salah. Memang jam apa, Cok? Salah. Putri kalau mau Mau mainin gamenya boleh cari yang scratch aja Put. stres. Nah, yang ini nih. Diklik dulu. Ini. Nah, ini game scratch yang bisa Putri mainin. Punyanya teman-teman di kelas lain ini. Gimana? Building project. Nah, Kiandra cek boxnya di checklist aja dulu semuanya. Karena untuk yang nomor 2 ini kita kerjakannya di pertemuan pekan depan. Kirim tugas. Gimana mainnya, Kak? Itu ada petunjuknya Nda di situ. Oh, itu. Oh, sini. Oke, kalau cari lagi proyek yang lain biar bisa dimainin. Bisa dimainin ya? Oke. Baik.
Oke, sip, Kiandra. Coba Kiandra sambil nunggu boleh main game dulu. The Hall of Fame-nya diklik. The Hall of Fame-nya diklik. The Hall of Fame. Kemudian pilih Scratch. Teman-teman nanti kalau di rumah misalnya, Kak aku capek ngerjain tugas, aku mau main game dulu, boleh. Nanti main gamenya di The Hall of Fame. Scratch-nya diklik, Kiandra. Scratch ini loh, ini. Nah, itu banyak banget pilihan game yang bisa teman-teman mainkan. Nomor 2 juga udah kayaknya kirimkan di kolom chat ya, teman-teman. Boleh dicek. Pas utne teko kue lungo. Tapi itu pakai bahasa Inggris kalau punya yang Kak Yana. Oke, sambil Kak Yana cek. Gimana cara gimana maininnya, Kak? Di situ ada petunjuknya enggak? Put. Petunjuk di mana? Di mana tengok petunjuk? Ya di proyeknya. Di proyeknya. Ah, Apa ini? kalau di proyeknya nggak ada petunjuk, coba dimain-mainin aja dulu. Soalnya itu yang bikinnya tuh teman-teman yang lain. Jadi kadang ada yang pakai petunjuk, ada yang enggak itu tuh. Hmm. Di mana? Random. Ini enggak petunjuk. Kameranya apa? Halo. Ya, terus Oke, teman-teman, waktunya sudah selesai. Nanti yang belum selesai boleh dilanjutkan lagi setelah Zoom ini berakhir ya. Oke, Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk yang tadi, yang The Hall of Fame, itu adalah tempat di mana project-project punyanya teman-teman di kelas yang lain itu buat. Nah, teman-teman nanti kalau pengen bikin games, kemudian gamenya itu bisa dimainkan sama orang lain, itu nanti kita bikinnya pakai laboratorium, kemudian nanti kita pindahkan atau kita publish ke The Hall of Fame. Kemudian untuk game-gamesnya itu, ada yang temannya tuh bikin ada pakai petunjuk, ada yang nggak pakai petunjuk. Jadi teman-teman coba dimain-mainin aja dulu, nanti cara mainnya seperti apa sambil dipelajarin gitu ya. Itu bukan tugas, tapi adalah tempat kalau teman-teman, Kak,
Aku udah capek ngerjain tugasnya. Aku mau istirahat dulu. Aku mau main game. Daripada main game yang lain, kita mainin aja game punyanya teman-teman yang udah dibuat. Gitu ya. Oke, sip. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, Kak Ayana mau wrap up dulu untuk materi di pertemuan hari ini. Hari ini kita sudah belajar blok program event. Blok program event yang tadi kita pelajari ada 3. Ada apa saja yang pertama? Ayo. Yang pertama tadi apa? Ada 3 tuh. Ketika, ketika apa? Yang pertama, ketika bendera, ayo, nyalakan aja mic. Jauh. Diklik. Ketika bendera hijau diklik. Yang kedua, Ketika um, ketika apa? ketika Ketika sprite spasi diklik. diklik. Ketika spasi ditekan. Satu Sprite lagi, satu diklik. lagi. Ketika apa? Ketika Ketika sprite diklik. ketika sprite diklik. Betul ya? Jadi blok program event yang biasa kita gunakan itu ada 3. Yang pertama ketika bendera hijau diklik. Yang kedua ketika tombol spasi ditekan. Dan yang ketiga ketika sprite diklik. Masing-masing event ini dia akan menjalankan program kalau dia kita jalankan. Misalnya ketika bendera hijau diklik, tadi dia akan bilang katakan say-nya 2 kali. Kemudian ada lagi ketika tombol spasinya ditekan atau ketika tombol satunya ditekan, ayamnya bakal bakal makan. Kemudian ada satu lagi ketika sprite ini diklik, balonnya akan menghilang, gitu ya. Jadi ketiga buah event itu dia akan dijalankan kalau kita menambahkan eventnya dulu. Tadi ada yang gini, ada yang langsung ganti kostum, tapi event di atasnya nggak ditambahin dulu. Nah, jadi kalau pengen ganti kostum, eventnya harus dijalankan ada 3. Bendera hijau, ketika tombol spasi ditekan, dan ketika sprite diklik. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman? Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita foto bersama dulu. Yang belum selesai nanti boleh dilanjutkan di rumah teman-teman. Untuk lessonnya nanti sudah terbuka. Oke, yuk semuanya lihat ke kamera. Yang bisa on cam silakan on cam, kalau yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Semuanya lihat kamera, silakan berpose. 1, 2, 3. Oke. Ntar, Kak. Oh, nih. Ayo, lagi ulang. Semuanya lihat kamera. Ayo, 1, Vio. 2. Ayo, Vio nih, mau Kak Ayana foto. 1, Dastan. 2, 3. Oke, Kak Ayana simpen dulu. Sekali lagi ya, sekali lagi. Posenya boleh bebas. Semuanya lihat kamera. Silakan posenya diganti. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari dengan baik. Kayana kasih waktu 1 minggu untuk teman-teman menyelesaikan atau melanjutkan kembali proyeknya. Yang sudah selesai, terima kasih. Yang belum selesai, nanti silakan boleh dilanjutkan di rumah. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya, ayah bunda yang sudah mendampingi. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Ena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah, terima kasih semuanya.